Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Riani Putri dengan NPM 2151020272 dari Prodi Perbankan Syariah kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan mereview jurnal Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hashimi, ME SY, dengan judul jurnal yaitu Program Pengenalan Ilmu Tajwid melalui Media Pohon Ilmu. Nama jurnal Jurnal Maslahah Pengabdian Masyarakat volume 1 nomor 2 tahun 2020. Penulis Anggraini Siregar dan kawan-kawan. Publikasi jurnal pada tanggal 4 Oktober tahun 2020. Baik, langsung saja di sini saya akan mereview jurnal yang telah saya cari, di mana di dalam jurnal tersebut terdapat beberapa materi yaitu pengertian ilmu tajwid, kegunaan ilmu tajwid, lalu ada hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama adalah pengertian ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya membunyikan huruf-huruf dengan betul, baik huruf yang berdiri sendiri maupun huruf dalam rangkaian. Adapun pengertian ilmu tajwid menurut Imam Zarkashi adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kegunaan ilmu tajwid ialah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membacanya. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya adalah fardu ain. Hukum bacaan nun mati dan tanwin terdiri dari idgham khalqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa. Hukum bacaan nun mati dan tanwin yang pertama adalah idgham khalqi. Idgham menurut bahasa atau etimologi berarti jelas atau tampak, sedangkan menurut istilah atau terminologi idgham adalah pembacaan nun mati atau tanwin yang sesuai dengan makhrajnya tanpa digunakan atau dengung apabila bertemu dengan salah satu huruf khalqiyah atau tenggorokan. Dinamakan idgham atau jelas karena nun sukun tampak jelas terbaca ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham, dan dinamakan khalqi atau tenggorokan karena huruf-huruf idgham keluar dari khalq atau tenggorokan. Sebab terjadinya idgham karena jauhnya makhraj huruf nun yang keluar dari ujung lidah dengan makhraj huruf-huruf khalq yang keluar dari tenggorokan. Huruf-huruf idgham khalqi ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain. Adapun contoh bacaan idgham khalqi yaitu kullun amana, salamun hiya, sami'un alimun, alimun hakimun, min ghairikum. Jadi kesimpulan dari idgham khalqi yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham khalqi yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, maka dibaca dengan jelas, yaitu bunyi nun mati dan tanwin terdengar dengan jelas. Selanjutnya idgham bi gunnah. Adapun pengertian idgham sendiri yaitu memasukkan, artinya menyamarkan atau meleburkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham sehingga seolah-olah menjadi satu huruf yang bertasydid. Adapun pengertian dari idgham bi gunnah yaitu ketika ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yang mana huruf idgham bi gunnah ini adalah ya, nun, mim, dan waw. Adapun cara membacanya yaitu dibaca dengan diidghamkan atau dimasukkan lalu disertai dengan suara dengung di hidung atau gunnah. Contoh bacaan dari idgham bi gunnah yaitu wala ana 'abidum ma 'abadtum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kesimpulan dari idgham bi gunnah yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu ya, nun, mim, dan waw, maka dibaca dengan dimasukkan lalu disertai dengan dengung. Selanjutnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu ketika ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yang mana huruf dari idgham bila gunnah ini ada 2, yaitu lam dan ro. Adapun cara membacanya yaitu dengan diidghamkan atau dimasukkan tetapi tidak disertai dengan suara dengung di hidung, karena itu disebut dengan idgham bila gunnah. Contoh bacaan dari idgham bila gunnah yaitu wailul likulli humazatil lumazah walal akhiratu khairul laka minal ula.
Jadi kesimpulan dari idgham bila gunnah yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu lam dan ro, maka cara membacanya dimasukkan atau diidghamkan tetapi tidak disertai dengan dengung atau gunnah. Selanjutnya iqlab. Iqlab menurut bahasa artinya merubah, membalik, atau menukar. Sedangkan menurut istilah iqlab berarti merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim yang mana apabila nun sukun atau tanwin tersebut bertemu dengan huruf ba. Jumlah huruf iqlab hanya ada satu yaitu ba. Adapun ketentuan tajwid dari iqlab adalah apabila huruf ba itu bertemu dengan nun sukun atau tanwin maka dibaca dengan iqlab. Hukum membaca iqlab di dalam Al-Quran biasanya sudah ditandai dengan adanya huruf mim kecil dan huruf tersebut diletakkan di atas di antara nun sukun atau tanwin dengan huruf ba. Contoh bacaan dari iqlab yaitu hammazim masya'im binamim utullim ba'da dzalika zanim wa anta hillum bihadzal balad fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Jadi kesimpulan dari iqlab yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba, maka bunyi nun mati atau tanwin dirubah menjadi bunyi mim mati dan ditahan selama 2 harokat sebelum menyebut jelas huruf ba-nya. Yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa memiliki arti menyembunyikan atau samar, yaitu bunyi huruf N pada nun mati atau tanwin diucapkan secara samar, yaitu tidak jelas seperti idhar dan juga tidak hilang seperti halnya pada idgham, melainkan di antara keduanya, dan dibaca dengan disertai dengung selama 2-3 harokat. Adapun huruf ikhfa yaitu ada 15 yang terdiri dari ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, kof, kaf. Cara membacanya adalah jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, maka harus dibaca ikhfa, yaitu menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang ada di depannya. Contoh bacaan dari ikhfa yaitu wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha wa wada'na 'anka wizrak min syarril waswasil khannas. Jadi kesimpulan dari ikhfa yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa tadi maka dibaca dengan disamarkan dan disertai dengung yang ditahan selama 2 harokat sebelum menyebut jelas huruf di depannya. Baiklah, cukup sekian reviewan jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.